Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Temam Mumtaza dari Prodi Informatika Universitas 11 Maret dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Salahuddin Al-Ayyubi, Universitas 11 Maret. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang tajwid dasar yang ada dalam kaidah ilmu tajwid. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf atau tempat-tempat di keluarnya huruf. Nah, jadi makharijul huruf itu ada 5. Secara garis besar, makharijul huruf ada 5. Yang pertama ada al-jawf atau rongga mulut. Yang kedua ada al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiga ada al-lisan yang artinya lidah. Yang keempat ada asy-syafatani yaitu kedua bibir. Yang terakhir atau yang kelima ada al-khayshum atau rongga hidung. Oke, mulai dari makharijul huruf yang pertama, yaitu al-jawf atau rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini ada 3 huruf yang makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf itu di al-jawf atau di rongga mulut, yaitu huruf-huruf vokal. Nah, dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, huruf vokal itu ada 3, ada A, I, sama U. Jadi makharijul huruf yang pertama ada 3 huruf di sana, yaitu huruf A, sama huruf I, sama huruf U. Jadi huruf yang harokatnya itu fathah, harokatnya kasrah, sama harokatnya dhammah, yaitu huruf-huruf vokal. Itu yang pertama. Jadi ada A, I, U. Nah, pengucapan untuk A, I, U itu harus totalitas. Jika A itu benar-benar mulut itu harus terbuka. Jadi minimal 3 jari itu bisa masuk A. Lalu untuk I itu benar-benar harus meringis I. Lalu U, bibir itu harus maju gitu. U seperti itu. Jadi A, I, sama U. Oke. Lanjut ke makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang kedua ada al-halqu. Nah, al-halqu itu berarti tenggorokan. Nah, al-halqu sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada bagian tenggorokan yang bagian bawah, lalu bagian tenggorokan bagian tengah, sama tenggorokan di bagian atas. Nah, untuk tenggorokan kita mulai dari tenggorokan yang paling bawah dulu. Di situ ada 2 huruf, yaitu huruf A sama huruf H, huruf hamzah dan juga huruf H, atau huruf alif dan juga huruf H. Nah, itu ada di bawah, di tenggorokan bagian bawah ada A, H. Jadi suara itu dalam, dari dalam sini. Nah, lalu untuk tenggorokan bagian tengah itu ada A sama H, A, H, A. Nah, untuk pengucapan huruf A, Ain itu tidak boleh nga, tidak boleh A gitu, tapi harus A gitu. Jadi A, Ain, Au, Ba, seperti itu. Nah, terus ada huruf H. Nah, huruf H ini harus bersih, harusnya itu harus lembut. H, Hi, Hu, Bah. Nah, terus di huruf H itu juga kita harus mengeluarkan udara, seperti itu. Nah, lalu di bagian tenggorokan bagian atas itu juga ada 2 huruf, yaitu Ro sama Kho. Nah, huruf Ro itu harus bersih, nggak boleh Ro, jangan Ro gitu, tapi biasa Ro, Ri, Ru, Baru. Nah, seperti itu. Lalu ada huruf Kho. Nah, kebalikan dengan Kho itu harus kotor, dia itu harus kotor. Jadi Kho, Khi, Hu, Bah, seperti itu. Nah, jadi di tenggorokan tadi ada 3 bagian. Bagian bawah ada A sama H, dia itu harus dalam. Lalu yang kedua ada A sama H. Lalu yang ketiga di tenggorokan bagian atas ada Ro sama Kho, seperti itu. Nah, itu tadi al-halqu atau tenggorokan. Nah, lanjut di makharijul huruf yang ketiga ada al-lisan. Nah, di tempat ini, di al-lisan atau lidah itu paling banyak ada Ko, Ka, Ya, Sya, Ja, Bo, Ro, Na, La, To,
da, ta, zo, za, sa, so, sa, sama za. Nah, kita mulai dari yang mirip dulu. Ada ko sama ka. Nah, itu hampir mirip. Jadi lidah bagian belakang itu naik ke atas. Ko, lalu ka. Nah, bedanya kalau ko itu harus tebal, tapi ka itu harus tipis. Ko, ki, ku, ba, ko. Nah, lalu di huruf ko sendiri itu juga ada qalqalah, ada sifat qalqalah di sana. Nah, lalu huruf kaf, ka. Nah, ketika kita mengucapkan huruf kaf, itu kita harus mengeluarkan udara. Ka, ki, ku, bak, gitu. Nah, itu tadi ada ko sama ka. Lalu yang mirip selanjutnya ada ya, sya, sama ja. Nah, itu bagian lidah tengah itu naik ke atas. Ya, yi, yu, bai. Nah, seperti itu. Lalu ada sya. Nah, huruf shin itu dia itu memiliki sifat at-tafashi, atau kita itu harus udara itu harus tersebar di seluruh mulut. Sya, shi, shu, bash. Nah, seperti itu. Lalu ada huruf jim atau ja. Jadi ja itu dia nggak boleh medok. Jadi harus, kalau orang Jawa itu kan ja gitu ya. Nah, itu nggak boleh, harus fasih. Ja, ji, ju, baje. Nah, di jim juga ini ada qalqalah, baje. Nah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke huruf do. Nah, ini huruf yang termasuk agak sulit. Dia itu ada banyak cara, ada 3 cara atau 2 cara. Yang pertama, mengangkat lidah itu ke langit-langit, bo. Atau kita juga bisa menaruh lidah itu di samping kiri atau kanan, bo. Nah, saya bisanya di samping kiri nih, bo. Kalau ke atas, bo. Jadi bo, bi, do, bab. Nah, seperti itu. Bo, bi, do, bab. Gitu. Nah, lalu huruf yang selanjutnya ada huruf lam. La. Nah, huruf lam itu kita lidahnya nggak boleh keluar la gitu, tapi harus tetap di dalam. Bagian lidah di depan sini, lidah di bagian depan itu harus nempel ke gusi dan juga gigi bagian atas. La, li, lu, bal. Nah, seperti itu. Lalu yang ke-10 ada huruf nun sama huruf ro. Nah, itu juga sama, huruf lam, nun, ro itu sama-sama lidahnya itu harus nempel ke gigi dan juga gusi bagian depan atas. Na, ni, nu, ban. Lalu ada huruf ro, ri, ru, bar. Nah, huruf ro sendiri itu sebenarnya pembahasannya kan sangat panjang. Di situ ada tafkhim dan tarqiq, ada tebal dan tipis. Tebal ketika dia itu berharokat fathah, dhammah, ketika fathah sukun dan sebelumnya huruf fathah. Pokoknya pembahasannya panjang. Di situ ada tafkhim dan tarqiq, ada tebal dan tipis. Tapi kita bahas secara sederhana dulu. Ketika dia harokatnya fathah dan dhammah, dia itu harus tebal, dan ketika harokatnya fathah kasrah, dia bacanya tipis. Ro tebal, ri tipis, ru tebal. Lalu bar, dia itu juga harus tebal ketika dia itu sukun dan harokat sebelumnya itu fathah atau dhammah. Nah, ketika harokat sebelumnya itu kasrah terus dia itu sukun, dia itu harus tipis, mil ya, seperti itu. Nah, lalu ada huruf to, da, sama ta. Ini letaknya juga hampir sama. To. Jadi to itu nggak boleh po. Jadi bibirnya ini nggak berpengaruh dengan suara huruf to. Justru ketika bibir ini nempel, itu cara pengucapannya itu salah. Jadi bukan po, tapi po. Jadi po, tu, bato. Seperti itu.
Nah, lalu ada huruf dal, da. Bukan da, bukan da, tapi da. Nah, dadi du bade. Nah, di sini juga ada qalqalah. Huruf ta tadi juga ada qalqalah. Lalu ada ta. Nah, di huruf ta ini kita sama, letaknya itu masih sama dengan huruf to sama da. Jadi lidahnya nempel di gigi bagian belakang. Gigi depan bagian belakang. Ta, ti tu bat. Nah, ketika dia itu sukun, kita harus ada bat gitu, tapi nggak boleh bat karena kalau kita bacain bat itu nanti jatuhnya malah ke huruf sin. Jadi kita harus tetap di makharij huruf ta. Jadi nggak boleh kita lari ke huruf sin. Jadi bat gitu, bat bukan bat tapi bat. Nah, tetap ada gitunya, tapi nggak boleh sampai berubah menjadi huruf sin. Nah, selanjutnya ada huruf dho, za sama huruf tha. Nah, itu juga letak lidahnya sama. Dho, vi, dhu, bad. Lalu huruf za, zi, dhu, bad. Nah, bedanya huruf dho sama za itu kalau dho itu tebal, kalau za itu tipis. Lalu ada huruf tha. Nah, tha ini lidahnya agak digigit. Tha. Jadi bukan sa tapi tha. Ketika lidahnya digigit, udara itu keluar dari rongga-rongga sela-sela antara lidah dan juga gigi. Tha, seperti itu. Thafi, thubas. Nah, selanjutnya ada huruf shad, huruf sa sama huruf za. Nah, ini hampir mirip. Nah, kita mulai dari huruf shad dulu. So. Nah, so sendiri itu bisa kita itu lidahnya diangkat ke atas, so. Atau bisa juga lidah itu ke samping, so. Samping kanan atau kiri. So, sai, so, bas. Nah, ketika dia itu harus ketika harokannya kasrah itu dia itu harus bacanya sai. Jadi karena dia itu memiliki sifat tebal, jadi huruf shad itu memiliki sifat tebal, dia itu bacanya dalam keadaan apapun dia itu harus tebal. So, sai, so, bas gitu. Nah, lalu lanjut ke huruf sin. Biasa kalau orang Indonesia huruf sin ini tidak kesulitan, biasa sa, si, su, bas. Nah, tapi dia itu harus mengeluarkan udara juga, bas itu. Nah, lalu ada huruf zain. Jadi bacanya itu za, zi, zu, baz. Nah, dia tuh juga harus istilahnya harus mendengung, baz, bukan mendengung sih, berdesis, baz seperti itu. Nah, itu tadi ada di makharij, yaitu al-lisan atau di bagian lidah. Nah, ada lumayan banyak, ada berapa huruf tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 huruf di makharijul huruf al-lisan. Nah, lanjut ke makharijul huruf yang ke selanjutnya, yaitu asyafatan. Makharijul huruf yang keempat, asyafatan, yang artinya itu kedua bibir atas juga bawah, asyafatani gitu. Nah, di rongga bibir itu ada 4 huruf di sana, yaitu huruf fa, huruf mim, huruf ba sama huruf waw. Nah, untuk huruf fa itu dia caranya bibir bagian bawah itu menempel ke gigi yang bagian atas, fa gitu. Fa, fi, fu, baf. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada huruf mim, ba sama waw. Nah, ketika fa tadi itu dia menggunakan bibir bawah dan juga gigi atas, maka untuk huruf yang selanjutnya ini
benar-benar menggunakan kedua bibir. Nah, itu ada huruf ma, mim, bam. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada huruf ba, babi, bu, bab. Nah, di huruf ba sendiri juga ada qalqalah, ketika dia itu sukun harus ada qalqalah bab, seperti itu. Jadi gampang lah. Lalu untuk huruf waw itu termasuk salah satu huruf vokal. Nah, itu ada wawi, wu, bau, seperti itu. Insyaallah mudah untuk huruf yang ada di asy-syafatain. Jadi asy-syafatain ada huruf, ada 4 huruf. Nah, lalu kita lanjut ke makharijul huruf yang terakhir atau makharijul huruf yang kelima. Nah, yaitu al-khayshum. Al-khayshum itu artinya adalah rongga mulut. Jadi huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Nah, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut sendiri sebenarnya tidak ada huruf yang spesifik, tapi di situ disebutkan bahwa huruf-huruf yang dia itu mendapatkan gunnah atau mendapatkan sebab-sebab yang dia menyebabkan dia itu dibaca gunnah. Di situ ada gunnah musyaddadah, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, dan lain sebagainya yang dia itu dengung. Misal min qablu, min qablu. Nah, itu min. Jadi dia itu keluarnya dari rongga hidung. Ketika kita tutup hidung, ketika dengung itu terus kita tutup hidung, maka suaranya akan mampet. Mim kayak gitu. Nah, itu tadi. Jadi kita review kembali makharijul huruf tadi ada 5. Yang pertama ada al-jauf, yaitu rongga mulut. Yang kedua ada al-halqu, yang berarti leher. Yang ketiga ada al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat ada asy-syafatan atau kedua bibir. Yang kelima ada al-khayshum atau rongga mulut, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas ahkamun nuni as-sakinah wa tanwin, yaitu hukum nun mati dan juga tanwin. Nah, ini juga termasuk materi tahsin dasar. Nah, dalam hukum nun mati dan juga tanwin itu ada 4. Yang pertama ada idhar, ada idgham, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Nah, oke, mari kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama ada idhar. Nah, idhar itu secara bahasa yang dia itu berarti jelas. Jadi kita itu bacanya jelas, tidak ada dengungnya. Gitu. Nah, huruf-huruf idhar itu ada huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Tadi ada apa aja? Ada huruf a, ha, ha sama gho, kho. Nah, ketika huruf nun mati atau tanwin, dia itu bertemu dengan huruf yang ada di tenggorokan tadi, itu maka kita baca idhar. Makanya banyak orang itu menyebutnya idhar halaki, karena idhar yang disebabkan oleh dia itu bertemu dengan huruf-huruf yang berada di al-halqu atau tenggorokan. Jadi namanya idhar halaki. Nah, contohnya nih dalam kalimat man amana, lalu min hadin, min ilmin. Jadi bukan min ilmin, tapi min ilmin, dia itu dibaca jelas. Lalu ada contoh lain, itu tadi ketika nun mati ya. Lalu ketika tanwin contohnya ainin aniyah. Lalu ada fariqan hada, dan ada fi jannatin aliyah. Jadi di tin aliyah. Jadi bukan fi jannatin aliyah, bukan dong, tapi fi jannatin aliyah. Nah, lanjut ke hukum tajwid, hukum nun sukun dan juga tanwin yang selanjutnya itu ada idgham. Nah, idgham itu secara bahasa itu artinya memasukkan. Jadi kenapa dinamakan idgham? Karena kita memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke huruf yang selanjutnya. Nah, dan idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yang berarti dia itu idgham yang harus dibaca dengan gunnah. Gunnah itu apa sih? Gunnah itu dengung, seperti itu. Jadi ada masanya, ada durasi untuk jeda, seperti itu. Nah, di idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim sama huruf waw.
Nah, kita kasih contoh ya. Faman ya'mal. Jadi faman ya'mal ada jedanya, ada gunnahnya. Faman ya'mal. Terus min ni'matin adabum muqim yauma idin wahiyah. Jadi ada yauma idin wahiyah, ada jedanya. Lalu ada idgham bila gunnah. Itu ada ketika huruf nun mati dan juga tanwin ketemu dengan huruf lam sama ra. Contohnya min ladunhu. Jadi min ladunhu langsung, nggak pakai gunnah. Bukan min ladunhu, bukan seperti itu, tapi min ladunhu. Lalu ada mir rabbihim. Nah, kan nggak ada gunnahnya ya, di situ langsung mir rabbihim, bukan mir rabbihim. Beda sama fa ketika ada itu bi gunnah. Itu contohnya fa may ya'mal, jadi ada gunnahnya. Lalu kalau ketika mir rabbihim itu nggak ada gunnahnya karena bila gunnah. Bisa bedakan ya. Nah, oke, lanjut ke yang selanjutnya. Yang ketiga ada iqlab. Nah, iqlab itu secara bahasa artinya itu merubah. Nah, secara istilah itu pengucapan nun wati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Nah, kita kasih contoh ya. Contohnya itu amburika. Jadi tulisan aslinya itu anburika, tapi dibaca amburika seperti itu. Lalu di kata lain ada yambu'a. Jadi harusnya itu ditulisannya itu yanbu'a, tapi yambu'a seperti itu. Nah, di tempat lain ada sami'un basir. Kalau tadi itu ketika nun mati, sekarang kita coba cari yang tanwin. Sami'un basir, kan tulisannya sami'un basirun, tapi kita baca sami'un basir seperti itu. Nah, lanjut ke hukum yang keempat, ada ikhfa. Nah, atau kalau banyak orang itu menyebutnya juga ikhfa hakiki. Nah, artinya itu ikhfa itu adalah menutupi. Ikhfa itu dalam secara bahasa artinya menutupi. Lalu secara istilah itu nun mati dan juga tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Ada 15. Nah, biasa kita permudah untuk menghafalnya itu kalau dalam matan itu biasa dibuat kalimat seperti itu. Nah, itu kalimatnya sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dalima. Jadi ada sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dalima. Jadi di situ ada huruf sa, sif, sa, huruf fa, huruf dha, huruf tha, huruf nun, huruf kaf, huruf mim, huruf jim, huruf dal, huruf shin, huruf kha, sun. Nah, jadi total ada 15. Ada sod, dha, tha, ka, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, do, sama dho. Seperti itu. Jadi ada 15. Contoh dari hukum ikhfa ini itu ada wa yadharuha qa'an safsafa. Jadi qa'an safsafa, kullu nafsin dha'iqah, kullu nafsin dha'iqah min siyam min dzikrin fansur andartahum. Seperti itu. Jadi ikhfa sendiri itu cara bacanya, dia dengungnya itu kita langsung persiapan ke huruf selanjutnya. Ketika huruf selanjutnya itu misal sod, berarti min siyamin,
fansur, nah gitu. Tapi ketika misal nih dia tuh ketemunya huruf kaf, yauman kana, jadi bedakan tadi min siyamin sama yauman kana, jadi siap-siap ke huruf kaf gitu. Jadi semuanya ikhfa itu ketika nun mati dan tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, itu kita dengungnya itu langsung menuju ke persiapan huruf yang selanjutnya. Nah itu. Nah mungkin kita review kembali hukum nun mati dan tanwin tadi ada 4, yaitu ada idhar yang berarti jelas. Di situ huruf-huruf nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan, yang makharij dan huruf yang di tenggorokan. Lalu ada idgham yang dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Lalu ada iqlab ketika huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Lalu yang terakhir ada ikhfa ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada 15. Sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban fi tuqan zid fi tuqan dha 5, seperti itu. Nah, jadi tadi ada 4 hukum nun mati dan juga tanwin. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan dapat menjadi manfaat kita di dunia dan juga di akhirat. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.